Welcome to the fourth installment of Tangents and Rambles, where I will read my blog post about mental health journey. And number 4, sekarang ini gue akan ngomongin tentang biaya ke psikolog dan psikiater. Karena biaya adalah salah satu yang paling sering jadi pertimbangan apakah orang mau ke psikolog atau psikiater. Karena takut mahal, which is correct, which is true. Because some therapists and some psychiatrists could be expensive. So I'm gonna share my own experiences regarding the expenses for my past visits to my therapist and my psychiatrist. Semua yang gue bahas di sini adalah untuk in-person terapi ya. Jadi bukan via chat atau video chat, karena sekarang kayaknya udah banyak tuh yang nyediain chat sama psikolog atau psikiater via online atau video call juga bisa. Gue udah pernah coba tapi nggak cocok dengan itu, because pokoknya nggak cocok aja. Jadi yang gue akan bahas di sini adalah yang konsultasi tatap muka. Okay, let's start. Tahun 2017 ini untuk psikolog dulu ya. Tahun 2017-2018 di Semarang, psikolog gue itu tarif konsultasinya cuma 150.000 per jam. Beliau buka praktek di rumahnya itu nyaman. Pas datang gue dikasih lembaran kuesioner untuk gue isi dulu, dikasih minum, dan disiapin tisu 1 box, karena kayaknya beliau udah lihat bahwa gue akan nangis. Which was right. I cried my heart out to her. Gue nangis kejar di sana. So ya, 150.000 pada saat itu ya. Itu kayak udah 3 tahun lalu berarti. Kalau mau kontaknya bisa tanya gue lewat DM, karena I'm not sure at this point whether she's still open professional personal practice di rumahnya, atau kayaknya beliau udah masuk ke kayak biro gitu sih. Jadi nanti coba gue lihat, atau lo bisa tanya gue lewat DM kalau misalnya mau tahu beliau. Kemudian kalau psikolog di Bogor, ada jasa psikolog klinis, namanya di Biro Konsultasi Eksistensi. Lokasinya ada di Paledang, dekat stasiun Bogor, agak sanaan dikit. Nah, biaya konselingnya kalau di sini itu Rp350.000 untuk 1 jam pertama, dan 100.000 untuk tiap jam berikutnya. Biasanya kalau untuk kedatangan pertama sih paling cuma 1 jam atau 2 jam. Tapi setelah konsultasi pertama atau kedua itu si clinical psychologist-nya ngelihat bahwa lo butuh tes kepribadian atau lo butuh terapi, itu masing-masing harganya 500.000 per sesi terapi atau per tes kepribadian gitu. So yeah, itu aja sih, cuma itu yang gue tahu kalau buat psikolog. Nah, sekarang untuk tarif konsultasi ke psikiater. Ini psikiater buat yang di Jakarta dan punya budgetnya upper high, gue bisa saranin ke klinik Angsa Merah. Ini klinik udah terkenal, sudah sangat recommended, karena sudah punya branding bahwa mereka itu super non-judgmental towards anyone under the flag or color of the rainbow, if you know what I mean. Gue pribadi gak pernah sih ke psikiaternya, tapi kalau vaksin, kemudian cek-cek berkenaan soal sexual health, emang udah sering langganan di sana. Harga paling update-nya yang gue lihat terakhir itu sekarang buat psikiater itu Rp650.000 per 45 menit. Dan itu juga belum termasuk biaya administrasi awal. 100.000 untuk pasien baru, 75.000 untuk recurring patient. So that's why I said that I recommend that for you if you have an upper high budget, Angsa Merah. Kemudian kalau gue saranin kalau mau coba cari psikiater selain di Angsa Merah, coba cari psikiater lewat aplikasi Alo Dokter. This is not a sponsor again. Di sana range harganya itu beneran jelas dan bervariasi.
rata-rata bisa dimulai dari 150.000 sampai ada yang 500.000 rupiah per visit ya, bukan per jam kayak di psikolog. Karena kalau konsultasi ke SPKJ itu jarang banget sampai sejam. Gue ke dokter gue aja tuh paling lama kayak cuma 20-25 menit, itu udah lama banget. Jadi kalau untuk ke psikiater hitungannya adalah per visit. Bedanya kenapa ya sampai range-nya lumayan gede itu tergantung lokasi praktek, baik kota maupun rumah sakitnya. Kayak kalau di RSUD pasti mungkin agak sedikit lebih murah daripada misalnya lo ke Siloam atau ke Brawijaya, serta jumlah tahun pengalaman dari si dokter. Kalau lo lihat di blog gue udah nyoba cari untuk yang di Semarang, Jakarta, Depok, sama Bogor. Pokoknya lo masuk ke Alo Dokter, terus pokoknya cari aja buat janji untuk ke dokter psikiater, nanti ada lah. Terus lo pilih lokasi lo mau di mana. Kalau di Semarang ini ada mulai dari 145.000, ada yang 150, ada yang 160. Ini untuk tiga hasil pencarian teratas aja ya gue. So overall, kalau di Jakarta ini ada yang mulai dari 300.000, ada yang 350.000, sampai ada yang 500.000 rupiah. Oh my god, expensive. Kemudian kalau di Depok, di dekat-dekat gue sini, itu ada yang 175, ada yang 250, sama ada yang 300. Nah kalau di Bogor nih kayaknya lebih bervariasi deh. Ada yang 150.000, ada yang 230.000, sampai yang 360.000. Nah 360.000 ini dokter Jimmy Ardian. Ini dokter kayaknya lumayan terkenal deh kalau di Twitter. Beliau prakteknya kalau di Bogor itu di Siloam. So you can make an appointment with him through di Alo Dokter app. Dan perlu diingat bahwa harga yang tercantum di aplikasi Alo Dokter ini tuh baru biaya si dokternya aja. Jadi belum termasuk mungkin biaya administrasi pasien baru di dokter rumah sakitnya, ditambah biaya obat kalau emang lo dapet resep obat dari dokternya. Nah yang mau gue tekanin adalah mahal murahnya biaya konsultasi dokter itu tidak menjamin kecocokan. Semua dokter SPKJ itu baik, tapi dan pasti mau yang terbaik untuk pasiennya. Jadi tinggal kita aja yang ngerasa serak atau cocoknya sama dokter yang mana. Lo mungkin bisa jauh lebih cocok sama dokter yang biaya konsultasinya 150.000 daripada yang biaya konsultasinya 350.000. Bener-bener cocok-cocokan. Jadi misal lo datang ke psikiater pertama, kemudian ngerasa kayak kurang serak, kurang cocok, itu mungkin bukan lo yang salah, mungkin emang gak cocok aja, udah gitu. Jadi silakan cari dokter yang lain, atau cari psikiater atau psikolog yang lain gitu. Search for another one, try gitu deh. Oke, itu aja. Next Tangents and Rambles, I will share about prosedur pakai BPJS untuk minta rujukan ke SPKJ sesuai pengalaman gue. Udah bisa dibaca di blog gue juga. So yeah, that's it. Thank you for tuning in. If you have any questions regarding biaya ini atau topik yang kemarin-kemarin, atau misalnya lo udah baca blog gue, lo mau nanya apapun tentang gue, tentang obat gue juga boleh. Yeah, leave a DM and I will see you next time. Bye bye. Thank you.